Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan orang percaya sehingga kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda hari ini. Tema renungan kita saat ini adalah kuatkanlah hatimu. Saudaraku, kita percaya firman Tuhan selalu memberkati kita ketika kita terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satukan hati terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah dan berkati kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan saat ini dari Kisah Rasul pasal yang ke-23. Setiap hari satu pasal secara berurutan dalam sebuah kitab, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-23. Dan kita akan renungkan firman Allah, Kisah Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang Aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Puji Tuhan. Saudara, ini tentang Paulus. Karena Paulus bersaksi tentang pengalaman dirinya sendiri mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dia alami sendiri. Bukan dia dengar cerita dari orang lain, yang dia alami sendiri. Bagaimana dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan Tuhan, dosa-dosanya diampuni, dan dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rupanya ketika Paulus bersaksi kepada banyak orang di Yerusalem, sebagian rupanya tidak suka dengan kesaksian Paulus. Kenapa ya? Karena kesaksian Paulus tidak cocok dengan pemahaman mereka. Mereka mau apa yang Paulus katakan harus cocok dengan pemahaman mereka. Karena tidak cocok dengan pemahaman mereka, maka mereka berniat untuk menghabisi Paulus. Mereka berniat untuk membunuh Paulus. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, mereka memaksakan diri supaya cerita Paulus itu direvisi, dirubah menurut versi mereka. Ini kan memaksakan kehendak. Ya nggak mungkin lah, lawang Paulus mengalami Kristus sendiri, mana mungkin dia mau menceritakan versi yang lain menurut pendapat orang lain. Ini kesaksian pribadi Paulus loh. Tetapi mereka mau, sebagian orang yang menolak pendapat Paulus, mereka punya pemahaman bahwa tidak pernah ada orang mati bisa bangkit. Mereka tidak percaya adanya dunia malaikat dan dunia roh. Jadi mereka marah betul. Marah, saking marahnya ada 40 orang yang bersumpah mengutuki diri mereka sendiri bahwa 40 orang ini tidak mau makan dan tidak mau minum sebelum membunuh Paulus. Saudara, kita lihat pemahaman yang keliru seperti ini bisa membuat orang punya niat untuk menyusahkan diri sendiri. Pemahaman yang keliru seperti ini bisa membuat orang bukan hanya ingin menyusahkan diri, tapi berkomitmen untuk melakukan kejahatan, yaitu melakukan pembunuhan. Betapa berbahayanya cara berpikir yang keliru. Betapa berbahayanya paradigma yang sesat. Sehingga lupa diri, nggak sayang diri lagi. Apalagi mau sayang orang lain, nggak mungkin. Pengen bunuh orang. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini cara berpikir yang sesat. Jadi saudara, kita harus berdoa agar orang-orang yang punya cara berpikir, cara pandang yang keliru dijamah Tuhan, diubahkan pemikiran mereka supaya mereka mengasihi diri mereka juga dan tidak membangkitkan kebencian sehingga punya niat untuk menghabisi orang lain.
Sayang sekali, hidup mereka habis dengan cara berpikir paradigma yang keliru dan salah, konsep yang tertutup, yang buta tentang Tuhan. Sayang sekali. Nah, saudara, ketika Paulus dalam tahanan di dalam rumah tahanan di Yerusalem, memang kepala pasukan mengamankan dia. Sekali lagi mengamankan dia supaya jangan dibunuh oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab ini, yang punya semangat yang salah, ya, bersemangat luar biasa tapi salah semua. Waduh, sayang sekali saudara. Kita juga ya, kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, pastikan kita paham betul tentang Tuhan, ajaran firman Tuhan. Jangan punya semangat tapi semangat yang ternyata arahnya salah, semangat buta namanya itu. Kita nggak mau yang seperti itu. Nah, Paulus itu dilindungi dari orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang punya semangat buta, semangat yang tidak berperi kemanusiaan, jahat banget. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ketika Paulus diamankan, pada malam berikutnya Tuhan datang dan berbicara kepada Paulus, kuatkanlah hatimu. Wah, luar biasa. Saudara, dari sini kita belajar, sesusah-susahnya kehidupan kita, Tuhan mengerti kita lagi susah. Kalau kita anggap hidup kita terancam, dalam berbahaya, dalam kesulitan sekalipun, percayalah Tuhan mengerti. Dan kita melihat Paulus dalam situasi yang sulit seperti ini, Tuhan bicara di sisinya, Tuhan berbisik kepadanya, Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Padahal Paulus tidak tahu bagaimana bisa lolos dari masalah ini. Dia tidak mendapatkan peta jalan. Dia tidak mendapatkan gambaran yang seperti apa untuk menolong masalah yang sedang terjadi dalam dirinya. Tapi bisikan Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang Yesus di Yerusalem, demikian jugalah engkau akan pergi bersaksi di Roma. Wow, Paulus hidupnya untuk bersaksi tentang Kristus, dan dia berharap bisa bersaksi sampai ke Roma. Sampai hari ini belum juga kecapai cita-citanya. Tapi justru saudara, dalam keadaan susah seperti ini, justru Tuhan mengatakan Tuhan akan buka jalan supaya passion, kerinduan di hatimu untuk bersaksi sampai ke Roma terjadi. Caranya gimana? Nggak tahu, Tuhan belum kasih tahu. Tetapi saudaraku, tanpa sepengetahuan Paulus, Tuhan juga bekerja dengan orang lain. Tuhan menggerakkan orang lain termasuk keponakan Paulus untuk berbicara kepada kepala pasukan agar Paulus bisa diamankan, dan Paulus dikirim ke Kaisarea dan akhirnya sampai ke Roma. Nah, kita lihat saudara, ketika kita dapat firman Tuhan dan Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu saudara. Jangan menyerah, tetap semangat. Bagaimana caranya Tuhan menolong? Tuhan bisa bekerja dengan menggunakan cara-cara yang mungkin kita nggak tahu. Tapi Tuhan sedang bekerja menggerakkan orang lain. Tuhan sedang bekerja membawa kita kepada situasi yang baru. Tuhan sedang bekerja untuk menolong kita dengan cara-cara yang baru yang mungkin kita belum bisa selami. Tapi percayalah, ketika Tuhan berkata saat ini kepada Anda, kuatkanlah hatimu. Artinya Tuhan sedang bukakan jalan. Artinya Tuhan sedang menolong. Meskipun kita nggak bisa selami, tapi iman kita kepada Tuhan lebih daripada cukup untuk percaya jaminan Tuhan ada untuk Anda. Tuhan menjamin hidupmu, Tuhan menjamin keluargamu, Tuhan menjamin pekerjaanmu, Tuhan sendiri menjamin masa depanmu. Tetaplah semangat menjadi saksi Kristus. Percayalah, Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kuatkan hati kami. Kami siap dikuatkan oleh Tuhan. Kami akan terus melangkah dalam tuntunan Tuhan. Apapun masalah bahaya yang mengimpit kami, yang menekan kami, masih ada Yesus, ada di sisi kami, dan selalu berbicara di hati kami, menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami akan terus melangkah, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan. Berkati kami Tuhan, kuatkan iman kami tetap teguh di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan berkati juga mereka yang akan beristirahat pada malam hari ini. Beristirahat dengan tenang, penuh berkat Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa, haleluya, amin.
Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.